Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'im mursalin. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam antumul yawma ala bayyinati min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Summa tadharu fikum syakratani syakratal aishi wa syakratal jahli wa satuhawaluna yafsu fikum hubbud dunya. Fa idza kuntum kadzalik lam ta'muruna bil ma'ruf wa lam tanhau 'an munkar wa lam tujahiduna fi sabilillah wal qa'imuna yawma idzin fi kitabillahi fi kitabillahi was sunnati fis sirri wal alana as-sabiqunal awwalun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat ini tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kecuali kepada hamba-hamba yang akan diselamatkan olehnya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, monggo kita lanjutkan ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahumul nasruna. Walaqad, dan sak teman-teman nih waunya niki wau kosam, wau sumpah, lamnya niki lam takkid sik ditambahi kot, berarti niki sak tawemen wis ya. Walakot kudzibat niki kazab niku dusta,
kudzibat berarti telah didustakan. Rusulun berbagai utusan min qablik sebelum kalian, sebelum kamu. Fasobaru maka dia bersabar ala ma kudzibu atas apa-apa yang didustakannya. Sabar atas kedustaan umat-umatnya. Wa udhu, bahkan udhu niku napa? Gangguan, penganiayaan, napa sing membahayakan. Wa udhu hatta sehingga atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka pertolongan kami, nasruna. Wala mubaddila, maka tidaklah ada yang bisa merubah li kalimatillah, untuk kalimat-kalimat Allah, maksudnya ketetapan-ketetapan Allah. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah niki tidak ada yang bisa merubah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu dari berita-berita ini, cerita-cerita besar al-mursalin, tentang para utusan, para rasul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sami-sami kita merenung bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyertakan dengan waw qasam, lamnya lam takkid, sak temen-temen nih. Walaqad kudzibat rusulun min qablik, dan sungguh telah didustakan para utusan sebelum kalian. Ayat ini memberikan kabar gembira, bahwa umat Nabi, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah umat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana para rasul. Sangat banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dengan tersirat atau yang tersurat, sing nyata. Kenyataan yang seharusnya kita pahami bahwa setiap umat Nabi niki adalah penanggung jawab
sampainya agama sampai hari kiamat. Sehingga ketika kita ini membaca walaqad kudzibat rusulun min qablik, sungguh telah didustakan para utusan sebelum kamu. Ya. Hanya qablika ini hanya kepada kanya ini hanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mungkin agama Islam ini nggak akan sampai kepada kita hari ini. Ya, tidak akan sampai kepada kita hari ini. Karena para sahabat dan penerus generasi sahabat, yaitu para tabi'in, tabi'in, kemudian para mujahid. Ini beliau-beliau ini mempunyai tanggung jawab sebagaimana apa yang dibebankan kepada mereka. Nah, kefahaman inilah yang menjadikan agama Islam ini tersebar sampai ke seluruh dunia. Bagaimana tidak bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kalian ini adalah salah seorang dari rasul para utusan ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Kemudian berbekal tanzilal azizir rahim, berbekal Al-Quran untuk dikabarkan litundira qauman ma undira abauhum faum ghafilun. Litundira untuk memberi peringatan qauman bagi setiap kaum ma'atahum yang belum pernah datang kepada mereka peringatan, litundira qaumam ma undira abauhum, belum pernah datang kepada mereka peringatan, belum pernah datang kepada bapak-bapak mereka, orang tua mereka peringatan, fahum ghafilun, sehingga mereka lalai. Nah, peringatan ini adalah Al-Quran. Peringatan ini adalah agama yang disampaikan oleh mursalin, para utusan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ini memahami sungguh telah datang utusan-utusan yang mewakili Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada saya. Nah, setelah menyampaikan kepada saya, maka saya harus menerima. Napa sing diterima? Tanggung jawab niku wau. Kenapa? Karena siapapun yang mendapatkan tanggung jawab ini untuk disampaikan kepada umat yang belum mendapatkan peringatan, untuk memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum mendapatkan peringatan sehingga mereka lalai. Nah, kalau kita ini melihat ada kaum yang lalai, kemudian kaum yang lalai itu kita biarkan begitu saja, ya percuma kita membaca surat Yasin. Seakan-akan surat Yasin ini tidak gak penting bagi kita. Padahal surat ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada
kepada kepada umat. kepada umat Nabi. Nah, ketika kita melihat mendapati umat yang lalai, umat yang tidak beragama, umat yang tidak mengetahui tentang agama, kemudian kita membiarkan merasa bahwa diri kita ini tidak termasuk orang-orang yang mempunyai tanggung jawab, maka kita termasuk orang-orang yang lalai. Nah, maka nih ono sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul niku napa? Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Jadi tabligh menyampaikan agama ini adalah wajib bagi siapa? Mursalin, bagi setiap rasul. Siapa yang rasul? Yang merasa menjadi umatnya Nabi. Maka walaqad kudzibat rusulun min qablik. Maka ini berita gembiranya, berita gembira bagi yang merasa dirinya ini penanggung jawab untuk menyampaikan agama kepada kaum. Nah, berita gembira ini apa niki? Mesti mereka ini didustakan. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Sungguh telah didustakan para utusan ini sebelum kamu. Nah, maka ketika kita ini merasa saat ini merasa didustakan oleh umat, gak dipercaya ambil umat, maka ini berita gembira. Oh, berarti lek aku gak dipercaya ambek umatku, ambek umat ini gak dipercaya, lek ambek umat iki gak direken, iki berarti dakwaku benar. Berarti dakwah saya benar. Lek dakwai, oh semua orang akhirnya nopo? Semua orang mau menerima. Wah, ini nopo jenis akhlaknya terpuji, akhlaknya begini. Lah niki yang perlu dipertanyakan. Walaqad kudzibat. Nah, sungguh telah didustakan. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Para utusan sebelum kamu. Lah kalau kamu nggak merasa nggak didustakan oleh umat, jangan-jangan kamu mudahin. Nama mudahin? Penjilat. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan, yang disampaikan berupa kebenaran itu mesti pahit. Terus Kanjeng Nabi niku kulil haq walau kana murron. Katakanlah kebenaran itu meskipun pahit. Lek kamu nggak menyampaikan kebenaran, sing nggak pahit-pahit, sing legi-legi kok kayak nong. Ya akhirnya apa? Umat akhirnya ndang kesasar. Golek sing enteng-enteng tok. Umat golek sing gampang-gampang. Padahal kalau kita ini melihat sejarah bagaimana nopo jenenge para sahabat awal-awal, sinten niku namine Yasir, Ammar bin Yasir, kemudian nopo jenenge Bilal bin Rabah,
Ini mereka ini mendapatkan orang-orang yang awal-awal berusaha menghidupkan agama. Jenengan semerap. Lek awal-awal kating ngurupno geni, sampean kating gawe napa jenenge istilahé api unggun. Damel api unggun kating ngurupno geni, nah genine niku sik kayu. Ana korek. Ya. Tapi gak ono minyak gas, gak ono bensin, gak ono apa-apa. Lek saiki koyo gampang, ya. Gampang ambek minyak gas, ambek ngene koyo gampang. Bul langsungan. Tapi zaman dulu untuk menghidupkan anu niku wau. Menghidupkan apa jenenge? Api niku sik leren dikenekno apa lek ngarani? Gosok-gosok ngeten. Digosok-gosok, disembul-sembul. Mari disembul-sembul nang gene kapas kait anu napa jenenge ning gawe mawa. Gawe mawa ini sangat sulit. Gak langsung bul kaya ngoten. Begitu juga ketika menghidupkan agama, menghidupkan Islam itu. Bisa dibayangkan selama 13 tahun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat niki ini menerima penderitaan 13 tahun di kota Mekah. 13 tahun di kota Mekah ini Kanjeng Nabi niki hari-hari sampai akan dibunuh. Sampai akan dibunuh para sahabat ini juga begitu. Saking angele menghidupkan agama. Ya, maka saat ini ketika diri kita ini merasa menjadi umat Nabi, umat akhir zaman, dari nabi yang terakhir, khotaman nabiyyin yang tidak akan ada nabi lagi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugas umat nabi ini adalah menyampaikan agama. Tugasnya menjaga agama, jogo agomo iki itu supaya bisa diamalkan oleh manusia sampai hari kiamat. Lah kalau diri kita nggak merasa mempunyai tanggung jawab, tanggung jawab untuk menghidupkan agama, ya mungkin anak kita itu sudah nggak akan kenal dengan agama. Saat ini si ono ustad, si ono apa jenenge apa ngarani niku kaya ngeten iki napa mubalik ono ustad sing menyampaikan melalui media massa, media sosial kayak ngeten iki. Kalau sudah nggak ada yang bertanggung jawab. Apalagi masalah-masalah kayak ngeten iki rawan masalah nopo? Masalah keikhlasan. Rawannya masalah keikhlasan. Wong bukan siapa, wong saya sendiri kadang-kadang saya sendiri nopo? Ono aban-aban, Ustaz, nah ini lumayan iso oleh duit. Loh. Kita bukan mencari uang. Kita ini mempunyai tugas untuk menyampaikan. Nah, bukan saja melalui forum niki napa namanya, bukan saja melalui forum kayak ngeten niki, tapi juga di rumah kami, kemudian di masjid kami datangi satu persatu ketika ada orang yang tidak
tidak mengamalkan agama, kita datangi satu persatu, kita uluk salam, assalamualaikum, ayo Pak, ayo sama-sama kita menghidupkan masjid, kita berusaha mengamalkan sholat jamaah. Nanti ada taklim, kita adakan taklim di masjid. Ini dalam rangka apa? Menghidupkan agama. Dalam rangka menghidupkan agama. Sehingga orang-orang yang berusaha menghidupkan agama ini pasti akan didustakan. Nah, kalau ada ustadz yang gak didustakan, wah tambah rame ustadz anu menyenangkan, ustadz banyol, pelawak itu berarti pelawak. Agama itu bukan banyol-banyolan. Kanjeng Nabi seneng banyol. Oh iya pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nopo jenenge banyol, pernah. Tapi dasarnya Kanjeng Nabi banyol niku wau selama hidup itu hanya satu hadis. Hanya satu ketika ada seorang wanita tua. Hanya satu ketika ada seorang wanita tua menanyakan, wahai Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, saya kepingin tahu apakah saya ini akan masuk surga seperti ini. Apakah saya yang seperti ini akan masuk surga? Jadi Kanjeng Nabi boten, sampean tidak masuk surga seperti ini. Ya. Seperti ini tidak masuk surga, maksudnya tidak masuk surga seperti ini. Cuman bahasa Arab nih wau, lek kita nggak memahami, seakan-akan diwalak-walik ya. Seakan-akan diwalak-walik. Jadi Kanjeng Nabi, oh tidak masuk surga seperti ini. Kenapa? Wah, akhirnya menjadikan asumsi nih wanita tua tadi ini. Sedih. Loh, jangan sedih kamu. Nah, ini guyon Kanjeng Nabi kali guyon. Jangan sedih. Kenapa? Karena setiap orang yang masuk surga akan dijadikan kembali muda. Nah, baru niki sekali ini aja Kanjeng Nabi guyon. Bukan berarti saat ini sekarang ini harus tiap pertemuan guyon saanu niki pelawak. Yang dikatakan agama ini adalah pahit. Agama itu pahit. Tapi berikan yang mudah. Agama itu mudah, berikan yang mudah, jangan dipersulit. Nah, setelah orang itu mengetahui tentang oh enak agama niku enak, baru ditambahi didik ngoten niku. Niku. Jadi kalau ada ustadz sing nopo ustadz yang diterima semua orang senang. Jangan-jangan lek dari Sofyan As-Sauri, jangan-jangan mereka mudahin itu penjilat, pencari muka, golek jeneng. Lek golek jeneng aja di agama. Makane jerosi Kanjeng Nabi dawuh bahwa wali-waline Gusti Allah niku wau. Wali-waline Gusti Allah niku wau tidak terkenal di dunia, enggak terkenal, tapi terkenal di langit. Terkenal di langit. Kenapa? Karena wali-waline Allah niku akeh-akeh dibenci. Wali-waline Allah kebanyakan mereka dibenci. Tapi lek wis mati, setelah mati kabeh ngaku, oh iku aku biyen kok ajulik kono ngene. Padahal ketika beliau masih hidup,
orang-orang yang napa jenenge? Orang-orang yang dekat dengan wali-wali Allah niku mesti benci. Itu terjadi sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelum Rasulullah, para nabi yang lainnya. Mana nabi sing ono sing disenengi? Ono nabi sing disenengi. Nah, mboten enten. Ini walaqad kudzibat rusulum min qabli. Fasabaru, maka mereka bersabar. Nah, fasabaru, maka mereka bersabar. Niki menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mengamalkan agama, yang merasa bertanggung jawab terhadap agama, niku pasti mendapatkan ujian-ujiannya ditolak. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Sungguh kami mengetahui annaka yadiku sadruka, dadamu menyempit terhadap apa yang mereka katakan. Qad na'lamu innahu la yahzunuka. Qad, sungguh kami mengetahui, na'lamu innahu, sesungguhnya mereka layak zunuka, mereka menyedihkan, menjadikanmu sedih. Alladzina yaqulu, yaitu dengan perkataan ini. Jadi mereka ini orang-orang yang mengamalkan agama, yang mengamalkan perintah Allah, menghidupkan sunnah Nabi, sunnah Rasul, yang merasa bertanggung jawab terhadap agama, itu pasti didustakan. Nah, kemudian ketika bersabar, fase baru mereka bersabar, alama kudzibu, atas apa yang mereka dustakan, atas apa yang didustakan oleh kaumnya. Wa uzu, bahkan ada uzu niku napa? Gangguan. Gangguan, diganggu dengan fitnah, diganggu dengan napa? Diusir, diganggu dengan napa malih? Bermacam-macam. Lah kalau mendapatkan uzu kok ngeten iki berarti dakwahe benar. Wa uzu hatta atahum nasruna, sampai kami mendatangkan kepadanya nasruna. Napa nasrun? Pertolongan. Lah lek awake dhewe niku wau gelem ngurip-nguripi agama, menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi untuk bertanggung jawab terhadap agama, itu pasti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti mendapatkan gangguan. Tapi lek diganggu kudu sabar sampai datang pertolongan. Dalam Quran surat napa niku? Surat As-Saff. Nah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi yang lebih kamu sukai, yang lebih kamu cintai. Nasrum minallah, yaitu pertolongan Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat.
Jadi orang yang mau menghidupkan, mau bertanggung jawab untuk menghidupkan agama itu pasti mendapatkan gangguan, dan ketika bersabar akan mendapatkan pertolongan Allah. Karena gangguan ini sudah sunnatullah. Dzalika walau yasha'allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din walladzina qutilu fi sabilillah fala yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Demikianlah apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Walau yasha'allahu lantasara minhum. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din, akan tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Walladzina qutilu fisabilillah, dan barang siapa yang mau berjuang di jalan Allah, fala yudilla amalahum, maka tidak akan disia-siakan amalannya. Sayadim, Allah akan membimbingnya. Nah, kemarin sudah kita bahas ini. Wa yuslihu balahum, dan Allah akan memperbaiki keadaannya. Sudah kita bahas kemarin. Maka saat ini kita berbicara masalah tanggung jawab. Tanggung jawab ketika bersabar atas pendustaan daripada umat sampai datang pertolongan Allah. Wala mubaddila li kalimatillah, maka tidaklah ada yang bisa merubah ketetapan Allah. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah itu apa? Bahwa siapa saja yang mau berjuang untuk agama pasti bersusah-susah. Jadi uripe sing mesti susah, lek wong menghidupkan agama itu mesti uripe susah. Kenapa? Karena ad-dunya sidratul mukminin. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafirin, dan surganya orang yang kafir. Jadi orang-orang yang menghidupkan agama ini mesti susah. Gak ono menghidupkan agama seneng-seneng, menghidupkan agama montore ganti-ganti, mobilnya napa jenenge mobil sing larang-larang mboten. Yai kula biyen niku masyaallah napa numpak sepeda napa lek ngarani ontel, numpak sepeda ontel. Numpak sepeda ontel disusul mboten purun. Ngaji disusul gak gelem. Ditekani nekani ambek sepeda ontel. Disusul gak gelem, disangoni nggo mboten purun. Niku. Wala mubaddila li kalimatillah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguh telah datang kepadamu berita-berita tentang para para utusan kaya para utusan niku sinten nggih mulai dari zaman nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad niku sinten Nabi Isa niku uripe seneng-seneng dioyak-oyak. Terus sadurunge Nabi Isa, Nabi Yahya. Sadurunge Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Mboten enten sing urip sing seneng-seneng. Nabi Zakaria wae mboten enten. Nabi Zakaria diuber-uber sampai singitan diuwit, digraji napa jenenge niki lek ngarani gulune, leher iku digraji. Mboten enten nabi sing seneng-seneng. Dari semua rasul yang diceritakan walaqad ja'aka min naba'in mursalin.
telah datang berita-berita besar. Wong Nabi Musa, nabi sing kaya ngono saktine diuber-uber ambek Firaun. Aja meneng Firaun. Wong Bani Israil sing dibelani niku lho. Bani Israil sing dibelani ambek Nabi Musa. Niku lho nyepelekno Nabi Musa. Buktine kok kata buktine di surat di napa Quran surat Al-Baqarah. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narullahi jahra. Wahai Nabi Musa, saya tidak akan percaya kepadamu sebelum saya melihat Allah dengan nyata-nyata, dengan jelas. Niki Bani Israil yang dibelani ini kali Nabi Musa. Jadi mboten enten istilahnya wong sing ngurip-nguripi agama. Niku uripe seneng. Dadi uripe niku susah. Nek urip susah. Lah saiki ana ustaz sing nguripe seneng-seneng, ya berarti gak berarti gak nguripi sunnah. Gak sunnah. Sunnah ya napa? Sunnah perjuangan niku mesti kena napa? Kena fitnah. Mesti didustakan. Nek sampean gak didustakan, berarti dakwah sampean gurung bener. Nah. Hadirin yang dirahmati Allah, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasrullah. Wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Mudah-mudahan napa ayat 34 Quran surat Al-An'am niki menjadi pelajaran besar bagi kita supaya paham bahwa kita ini mempunyai tanggung jawab untuk menghidupkan agama sampai hari kiamat. Kalau hari ini kita merasa kita punya tanggung jawab, maka kita akan menjadikan minimal nopo keluarga kita, anak-anak kita, kemudian orang-orang di sekitar kita ini peduli dengan agama. Dimulai dari membuat suasana agama. Ya, suasana agama niku nopo? Suasana peduli dengan tetangga, peduli dengan orang-orang yang miskin, peduli bagaimana masjid ini kosong, saiki kudu peduli. Kita ajak orang-orang supaya menjadikan masjid rame. Tapi bukan ngerameni kampung, ngerameni wong turu aja sampai keganggu. Maksudnya memakmurkan masjid ini bukan ngerameni. Tapi menjadikan orang yang lain itu, orang yang umat lain yang bukan umat Islam itu simpati. Masya Allah, orang Islam itu ternyata baik-baik. Umat Islam itu ternyata sangat peduli. Ono apa jenis hewan kurban kami dikasih, ono apa jenis acara-acara apa-apa kami dikasih. Mereka tidak memaksakan dalam agama, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi, sungguh telah jelas apa yang napa jenenge rusdu niku, sing dalan sing lurus niku jelas ketok lah. Carane ngetokno niku wau dengan akhlakul karimah, dengan khidmat, dengan melayani. Saul ngoten nggih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan.